Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Dimanapun saudara berada, Shalom. Seperti yang sudah kita sampaikan kepada jemaat Tuhan, bahwa dalam bulan ini dan kita melihat paling tidak bulan ini kita akan adakan perjamuan kudus, ya. Nah, ada orang beranggapan bahwa perjamuan kudus itu hanya bagian dari aktivitas keagamaan. Karena Kristen, ya mungkin akhir tahun, awal tahun, Paskah, Natal, awal bulan mungkin. Tetapi hari-hari ini saya merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya saya ingin bagikan kepada jemaat Tuhan agar perjamuan kudus itu kita melihat sebagai sebuah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya akan jelaskan bagaimana kita mengalami kekuatan, kuasa, kesembuhan melalui perjamuan kudus. 3 hal ini, kekuatan, kuasa, kesembuhan yang dapat kita terima tentu secara ilahi, supernatural, kekuatan yang bekerja dalam tubuh kita, kuasa yang bekerja untuk kehidupan kita, dan kesembuhan termasuk di dalamnya pemulihan, keberkatan, dan semua yang terbaik yang Tuhan pernah janjikan kepada Abraham dan keturunannya ada di dalam perjamuan kudus. Orang bertanya, apa itu perjamuan kudus? Perjamuan kudus, saudaraku yang kasih, dikenal dengan sebuah sebutan perjamuan Tuhan. Itu merupakan sebuah peristiwa di mana ekspresi perjamuan kudus adalah ekspresi kasih Allah yang besar. The great expression of the love of God towards humankind. Ekspresi kasih Allah yang paling besar bagi umat manusia. Saya berdoa supaya ini terbuka untuk kita semua hari ini. Sekali lagi, perjamuan kudus merupakan sebuah pemberian, the gift. Bukan ordinary gift, tapi the great gift, the greatest gift that express the love of God toward humankind. Pemberian terbesar dari Allah, ekspresi kasih Allah terbesar untuk umat manusia. Saudaraku yang kasih, bukan segudang emas, bukan setumpuk jabatan, bukan setumpuk harta, bukan segudang, saudaraku yang kasih, hikmat dan lain-lain sebagainya. Tapi perjamuan kudus adalah tubuh Kristus dan darah Kristus. Sebuah ekspresi kasih yang selain tubuh dan darah Yesus, emas tidak bisa menggantikan, uang tidak bisa menggantikan, harta tidak bisa menggantikan, popularitas dan kemuliaan dunia cannot compare, tidak dapat dibandingkan. Itu sudah final. Katakan, tubuh dan darah Yesus pemberian terbesar. Tidak ada yang lain lagi. Nothing can compare to the body and the blood. Tidak ada yang dapat dibandingkan, disamakan apalagi dengan tubuh dan darah Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 50 berkata, inilah roti yang turun dari sorga. Bukan dari Borneo atau dari rumah yang lain. Tapi dari mana, saudara? Dari sorga. Barang siapa makan daripadanya. Sekali lagi, saudara, ganti nama saudara, barang siapa. 2, 3. VLC makan daripadanya. VLC
Wow. Saudara, apa artinya tidak akan mati? Tidak akan mati artinya, lawan dari tidak akan mati artinya apa? Always, senantiasa hidup. Memiliki hidup seperti Kristus. Hidup Kristus, haleluya, diberikan kepada kita, yaitu tubuh dan darahnya sendiri. Haleluya. Saudara, dalam hubungan percintaan manusia, penyerahan tubuh satu dengan yang lain itu final. Itu yang paling tinggi, dan setelah itu sudah tidak ada lagi. Maukah orang mencintai Anda dengan sejumlah uang? Maukah orang mencintai Anda dengan sejumlah emas? Tidak, bukan? Emas, perak semuanya akan hilang. Tetapi tubuh Kristus, darah yang dipersembahkan, diberikan kepada saya dan saudara, itu berdampak memberikan kepada kita hidup. Jadi dua benda yang digunakan dalam perjamuan kudus, yaitu roti yang melambangkan tubuhnya yang dipecah-pecahkan sebelum dan selama penyalibannya, dan cawan yang melambangkan darahnya yang tercurah. Nah, saudara yang kasih, tubuh itu membawa kesembuhan, pemulihan, keutuhan bagi tubuh kita. Tubuh Kristus itu berdampak membawa pemulihan atau kesembuhan, pemulihan, keutuhan bagi tubuh kita. Tubuh jasmanimu, bukan rohmu. Tubuh jasmanimu bisa sembuh, bisa sehat, bisa dipulihkan, dan hidup 120 tahun tanpa penyakit. Darah Yesus membawa penyucian, pelepasan, pembaharuan, penggenapan janji-janji Allah yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya di dalam Kristus. Perjanjian baru diterima melalui darah Yesus. Jadi tubuh untuk urusan di dalam tubuhmu sendiri. Tubuh Yesus, katakan tubuh Yesus berurusan dengan pemulihan saya, kesembuhan saya, keselamatan saya, maksudnya umur panjang, amin. Dan darah Yesus berurusan dengan penyucian, pembenaran, haleluya, dan penggenapan janji-janji Allah bagi engkau. Ada 3 level janji Allah: jasmani, rohani, jiwani. 3 level janji Allah apa dan apa? Jasmani, uang, sembako, materi. Rohani, pengenalan akan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Jiwa, bahagia, sukacita berlimpah-limpah. Kalau Anda diberikan uang hari ini, saya yakin Anda akan curiga apakah itu hoax atau itu betul. Dan saya belajar dari 2 triliun karena saya percaya 150 triliun akan datang. Haleluya. Tubuh Yesus tidak bisa dihargai dengan 2 atau 150 triliun. Terlalu mahal. Amen. Itulah 2 komponen atau 2 elemen penting. Tubuh berurusan dengan saya pribadi, darah berurusan dengan generasi dan keturunan saya. Termasuk penyakit kutukan dihancurkan. Amen. Saudara boleh daftarkan penyakit kutukan apapun, darah Yesus mengamplaskan semuanya itu. Izinkan saya membaca sebuah kesaksian. Shalom Bapak. Pelajaran perjamuan kudus setiap subuh berturut-turut 3 hari saya perjamuan mengenai hutang saya di saudara saya. Setelah 3 hari berturut-turut perjamuan itu, saya berbincang, saya bilang saya belum ada uang untuk kembalikan. Tapi saya kaget. Dia bilang tidak usah pikir lagi, sudah lunas, dia bilang. Oh haleluya, come on. Dengar, ini kesaksian akan terjadi dalam utangmu lunas oleh perjamuan kudus. Wow.
Dan dia putuskan untuk tiap pagi jam 4 dia perjamuan kudus. Bahkan seumur hidup dia akan perjamuan. Yes! Kenapa? Kenapa? Pagi ini saudara sudah makan, sudah minum atau belum? Paling tidak sudah, bukan minum air sudah, paling tidak kan? Dikatakan perjamuan kudus itu seperti roti, seperti anggur. Itu daily bread. Dengar baik-baik. Sebelum saya lanjutkan minggu depan. Daily bread. Dan dengar baik-baik pernyataan saya ini. Perjamuan kudus adalah makanan pemenang. Holy Communion is the food of the champion. Makanan pemenang apa saudara? Tangkis, badminton, bola kaki. Mereka tidak makan sembarangan seperti saya dan saudara. Makanan mereka sudah ada. Dan tahukah saudara, perjamuan kudus adalah makanan sang pemenang. Amin. Ketika Yesus berjalan di bumi, dia bersemangat. Tubuhnya penuh dengan kehidupan dan kesehatan. Dia tidak pernah sakit kecuali capek. Betul ya saudara? Dia merasa lelah. Itu normal saudaraku yang kasih. Dalam keadaan normal pun dia menangkan seorang perempuan yang membawa pengaruh bagi satu kota. Lihat, Yesus dalam keadaan lelah saja bikin geger Samaria dengan menangkan seorang perempuan. Haleluya. Di dalam kelemahan ada kekuatan. Amin. Tetapi sebelum Yesus pergi ke kayu salib, dia dicambuk parah oleh tentara Romawi. Dan tubuhnya dicabik-cabik saat dia tergantung di kayu salib. Di kayu salib Tuhan juga mengambil semua sakit dan penyakit kita, utang piutang kita, kutuk pikutuk kita, meletakkannya di tubuh Yesus yang semula sempurna dan sehat, sehingga kita dapat berjalan dalam kesehatan ilahi. Itulah sebabnya Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, oleh bilur-bilurnya kamu sehat, oleh bilur-bilurnya kamu melahirkan anak, oleh bilur-bilurnya kankermu sembuh, oleh bilur-bilurnya ginjalmu sembuh, darahmu normal, kulitmu yang rusak dipulihkan seperti besi. Hei, jerawatmu hilang, ubanmu tumbuh kembali. Amen. Haleluya. Jadi momen makan perjamuan dan minum, makan roti dan minum perjamuan kudus adalah sebuah proses pemindahan tubuh dan darah Yesus ke dalam tubuh kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Nah, kalau makan makanan jasmani, percaya atau tidak percaya, makanan itu pasti akan berdampak pada tubuh kita, betul? Saudara tidak percaya susu bawa berkat atau bawa gizi, tidak percaya sumpah pun boleh, asal kamu minum, kamu akan gemuk, kamu akan sehat, amen? Berbeda dengan makan minum perjamuan kudus. Kalau makan dan minum tapi tidak percaya, ragu, khawatir, tanpa pengertian dan penghayatan yang benar, perjamuan kudus tidak akan faedah. Nah, lihat saya di sini. Kalau makan roti jasmani atau daging atau minum susu dan telur, makan susu dan telur, minum susu, makan telur, Anda tidak percaya sambil mengomel pun, tetap susu dan telur itu membuat gizi dalam tubuhmu. Tetapi perjamuan kudus tidak. Tidak. Kalau Anda bilang, betul kau Sande, ketika engkau berkata, betul kau Sande, itu butuh 1 dekade untuk perbaiki, betul kau Sande. Kenapa perjamuan kudus tidak ada faedah? Kenapa orang menganggap perjamuan kudus itu tidak laku-laku? Saya pakai kata itu, tak ada guna. Itu hanya sebuah ritual, religious ritual. Itu hanya ritual keagamaan. Why? Because people don't know, they know nothing. Mereka tahu tentang Starbucks, mereka tahu tentang tahu tempe, mereka tahu tentang makanan yang enak di rumah makan yang mana, but they know nothing about the body and the blood of Jesus Christ. So sorry.
That's why. Itulah sebabnya kenapa pano pun menjadi penyakit keturunan, kudus pun menjadi penyakit turunan. Kenapa jerawat? Kenapa ginjal, darah tinggi, mah, berbagai macam jenis penyakit di bawah neraka tidak keluar dari hidupmu, sementara engkau berkata, I am the new creation in Christ. Sementara engkau berkata, aku ciptaan yang baru dalam Kristus. Tapi itu sebuah slogan, dan itu ada ayatnya, tapi tidak realita. Why? Because they know nothing. Mereka tidak pernah diterangkan. Setiap makanan jadi yang ada di toko, saudara beli pasti ada cara makannya, betul? Bahkan obat pun bilang apa? Kalau tidak sembuh cari dukun, betul? Cari dokter. Perjamuan kudus. Kalau tidak sembuh, jangan tanya yang lain. Tanya kepada hamba Tuhan. Haleluya. Buka Alkitab, minta Roh Kudus, dan dia akan jelaskan. Kenapa? Karena kalau engkau tidak percaya. Nah, minggu depan saya akan bahas itu. Tapi hari ini percayalah perjamuan kudus terjadi. Pegang roti saudara, katakan, lihat itu roti, katakan, saya sangat percaya ini tubuh dan darah Yesus. Lihat roti dan katakan, ini tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Nah, dalam perjamuan kudus saudara boleh lakukan. Ini saya sudah yang kedua hari ini, saudara kasih. Saya temani saudara sambil saya mempercayai Tuhan untuk sebuah. Saudara, perjamuan kudus itu karena makanan itu, saudara kasih. Misalnya atlet mau membuat dia lari cepat, itu ada makanan yang memberikan dia energi, betul ya saudara? Atlet yang mau kasih turun badannya, makan apa? Nah, perjamuan kudus itu tergantung dari kebutuhan saudara. Kalau mau utangmu lunas, makan dengan percaya utangmu dapat lunas. Kalau mau penyakit sembuh, makan dan percaya. Kalau percaya supaya ada hikmat mengalir untuk skripsimu, dengar, makan perjamuan. Kalau engkau percaya bahwa perkaramu di pengadilan dimenangkan, makan perjamuan. Jangan lari kepada yang lain, apalagi kepada rumput yang bergoyang. Rumput bilang, sorry, why you come to me? Hey, bro and sis. Jangan lari kepada yang lain. Katakan, apapun kebutuhan saya secara jasmani ada di dalam makanan. Apapun kebutuhan rohani saya, jasmani saya, hidup saya, keturunan saya, bangsa-bangsa dan negeri saya ada dalam tubuh Yesus. Dan katakan, saya sangat percaya yang di tangan saya adalah tubuh Yesus. Makan. Haleluya. Agamawi bilang, hei, sana berdoa. Itu agamawi. Yesus tidak pernah pimpin doa untuk perjamuan kudus. Dia bilang, ambil dan makan. Katakan, saya percaya ini darah Yesus, darah perjanjian baru yang membuat saya berkemenangan. Sebutkan, mau menang dalam hal apa? Perkara-perkara cabul, perkara-perkara kemarahan, karakter, mau menang dalam masalah apa saja. Sebutkan. Mau utang lunas, penyakit mau sembuh, mau perkara di rumah, perkara tetangga, perkara di kantor, perkara di kampung, di desa, di Indonesia. Percaya darah Yesus. Katakan, saya terima darah Yesus memberi kemenangan. Minumlah.